Shalom warga kerajaan, saya ulangi pernyataan saya minggu yang lalu. Karena sebetulnya gereja itu adalah akademi untuk leadership. Di 7 puncak gunung, baik dalam bisnis, baik di dalam church and mission, pendidikan, art, anything, termasuk government, politik government. Yang kita lahirkan adalah para pemimpin to be rock, to be representative of Christ's kingdom dimanapun Anda ditempatkan Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 4 kita melihat pesan daripada Rasul Paulus yang berhasil membangun putra-putri rohani. Ya, dia berkata kepada putra-putraku yang kukasihi, my beloved sons. Bahkan di dalam surat yang lain dia tunjukkan betapa dia mengasihi Timotius, Lukas, Titus. Ya, kita lihat juga bahkan terhadap Onesimus yang dia temui di penjara. Sebab katanya sekalipun kami punya banyak mentor pendidik, tapi tidak banyak bapakmu. Masalah di dunia ini, kutuk ini di dunia ini kan apa? Fatherlessness. Minggu yang lalu saya sampaikan dunia ini tidak bisa membangun sampai beberapa generasi di luar kuasa Tuhan. Karena itu kita sebagai hamba Tuhan berkewajiban yaitu menjadi teladan bagi Timotius. Timotius menemukan orang yang berkenan, yang setia, dapat dipercaya dan cakap mengajar orang lain. Saya lihat di situ ada 4 generasi. Karena itu di dalam menemukan Timotius saya kasih contoh saja gambar di belakang saya. Ya, pada waktu peresmian, waktu direkam Sabtu yang lalu di Houston, saya lihat Pak Roni berkhotbah, saya ketawa lihat dia. Kenapa? I saw myself in him. Saudara yang kasih Tuhan itu generasi kedua. Dan dia juga menemukan Timotiusnya di Mataram, di Pulau Lombok. Saudara kita Yoyo ya. Saudara kita Gunawan Handoyo. Yosua Gunawan Handoyo, panggilan kekasih Yoyo. Dan dia bisa membawa daripada superstar kepada super team, seperti saya katakan. Dan dia juga berhasil membina, menemukan seorang murid yang lain yang dapat dipercaya, itu Immanuel Purwata. Ya, di ujung sebelah sana saya lihat dia adalah gembala daripada kota Yangmei, Rock di Yangmei. Bahkan dia sudah tulis bukan lagi RIM, tapi Rain Taiwan. Rock Apostolic Network, International Network. Saya bangga melihat anak-anak rohani saya. Sehingga ketika saya terpapar corona tidak akan terkapar. Kenapa saya tidak takut? Sebab saya sudah meletakkan dasar, memberi hidup saya untuk mereka-mereka ini. Perhatikan perkataan beloved di sana. Saya mau bicara pada semua saudara yang mendengarkan berita ini. Baik Anda kepala keluarga, kepala perusahaan, ya, CEO di sebuah perusahaan atau manajer, find your Timotius. Karena itu bukan finding Nemo ini finding Timo. Temukan Timotius Anda. Dan saudara akan mengalami itu akan berlanjut, akan langgeng. Di dalam kitab terakhir Perjanjian Lama, Musa dan Elia akan datang sebagai saksi Tuhan di atas muka bumi ini, ya. Termasuk spirit mereka, ya. Firman Allah menunjukkan bagaimana Musa menemukan Yosua, tapi nggak ada lanjutannya. Elia menemukan Elisa, tapi berhenti sampai di sana. Bahkan tulang-tulangnya yang masih penuh dengan urapan bisa membangkitkan orang mati yang dilemparkan ke kubur daripada Elisa. Saya tidak mau hidup seperti itu. Saya mau meniru Rasul Paulus. Menemukan my beloved sons. Find your Timo, para pemimpin. Ya, karena itu dari putra-putramu belum tentu yang paling tua, yang paling pintar itu jadi pemimpin. Belum tentu. Tapi mereka yang setia dan mengasihi Tuhan. God bless you all. Amin. Shalom, selamat pagi Pak Sugiarto dan seluruh warga kerajaan. Halo. Suara ini bisa didengar, saudara ya? Bisa. Oke, semoga koneksinya baik sepanjang kita beribadah ini. Kita masuk di dalam minggu yang kedua dari
tema kita bulan ini fruitful, tapi kalender journey kita sudah sampai di season of autumn ya. Dan pagi ini kita akan belajar tentang yang disebut kingdom calling ya, panggilan kerajaan. Tadi puji Tuhan Bapak Gembala senior kita ada sebuah statement yang luar biasa yang beliau katakan, temukan, find your Timo, temukan pemegang tongkat estafet berikutnya, temukan pemuritan berikutnya, temukan generasi yang akan melanjutkan. Dan itu saya pikir-pikir adalah sebuah peneguhan. Karena apa? Untuk menemukan Timo dalam setiap level hidup kita, itu kita perlu menghidupi panggilan kita masing-masing. Yuk katakan amin ya saudara ya. Jadi panggilan kita di dalam Tuhan, kingdom calling ini, kita harus pahami. Baik, bicara tentang panggilan kerajaan, saya ingin berbicara dari sisi yang cukup jarang kita dengar, tapi 2 minggu yang lalu sudah kita sedikit singgung ya. Saya akan mulai dari predestinasi. Warga kerajaan yang dikasih Tuhan, setiap kita sebenarnya adalah hasil. Sekali lagi, setiap kita adalah hasil. Hasil dari apa? Hasil dari yang namanya predestinasi ini. Apa sih predestinasi itu? Gampangnya begini. God has chosen us in Him before the foundation of the world. Jadi gini ya, predestinasi itu adalah panggilan atau pilihan Allah kepada kita sejak sebelum dunia dijadikan. Jadi panggilan yang bersifat kekal. Dalam kemahatauannya, Allah itu telah merancang bagi setiap kita, bagi setiap nama kita, bagi setiap pribadi kita, bahwa nanti kalau itu ke saya, pada tanggal sekian, bulan sekian, akan lahir di kota ini, bahkan dari orang tua suku ini, tinggal di sini, dan lahirlah saya, termasuk juga saudara-saudara. Bukan hanya soal prediksi tentang kelahiran, tapi kelak bahwa orang tersebut atau manusia tersebut akan masuk dalam panggilan kerajaan dan akan terpilih. Ini penting, karena nanti kita belajar banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Semua kita yang berhimpun pagi ini di ibadah online ini, kita adalah hasil dalam kekekalan. Panggilan Allah nyata di situ. Secara luar biasa, Nabi Yesaya katakan demikian. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh, termasuk bangsa Indonesia. Apa itu? Tuhan telah memanggil aku. Sejak dari kandungan telah menyebut namaku, sejak dari perut ibuku. Ini predestinasi. Luar biasa bukan? Kita yang berhimpun pagi ini, bahkan sejak dalam kandungan. Dalam kalimat yang lain Alkitab kita mengatakan, sejak aku bakal anak. Ketika dirangkai di bagian perut ibu kita, di sana Tuhan sebetulnya sudah memanggil kita. Amin, saudara. Ya, kita ini dipanggil oleh Allah. Perhatikan, Rasul Paulus menegaskan hal yang sama dalam dimensi perjanjian baru. Sebelum dunia ini diciptakan, bahasa Indonesia masa kini, Allah telah memilih kita melalui
Kristus. Haleluya. Dengan maksud supaya kita menjadi miliknya yang khusus dan tidak bercacat di hadapannya. Dengan cara apa Allah memilih? Allah mengerjakan dalam ayat 11 segala sesuatu keinginannya dan keputusannya sendiri. Saya terkesan dengan ini. Allah mengerjakan semua pilihan kingdom calling-nya terhadap kita itu bukan dipengaruhi siapapun loh, tetapi bersumber dari kasih dan kemahatauan Allah telah memilih kita dan keputusannya itu final. Kenapa disebut ditegaskan di sini oleh Paulus? Keputusannya sendiri, that is final. Tidak ada lagi decision tertinggi, decision maker lagi yang lebih tinggi dari Allah. Ini mengandung makna apa? Ketika Allah memanggil dan memilih, tidak ada seorang pun yang bisa mengganggu gugat. Sampai pun setan sekalipun. Makanya kalau sekali kita itu sudah dipanggil dan dipilih, dan kemudian kita nanti, ini selanjutnya, kita tetap dalam panggilan. Maka disitulah hidup yang optimal. Ya, ada sedikit pertanyaan yang mungkin tidak bisa kita bahas di pagi ini karena ini butuh sesi tersendiri. Kalau begitu kita kehilangan free will dong? Enggak, saudara. Dalam kemahatauannya, ya, Allah ketika memanggil dan memilih kita, Allah pun tahu bahwa kita akan memiliki respon panggilan secara benar. Sejak semula Ia sudah memilih kita, sebab Ia ingin supaya kita menjadi umat-Nya karena bersatu dengan Kristus. Warga kerajaan yang dikasih Tuhan, dari sini harusnya ketika saya persiapan, tiba-tiba Tuhan itu bicara lembut dan itu luar biasa. Yang sampai di slide keempat ini saja harusnya kita tak henti-hentinya mengucap syukur. Betapa ajaib Tuhan. Siapakah kita, saudara? Miliaran orang, tapi kita dipanggil dan dipilih. Ayo masukkan rema ini, firman ini dalam hati saudara di rumah masing-masing. Kalau engkau sedang ibadah bersama dengan keluarga, saling pegang tangan dan katakan kita semua adalah orang-orang yang sudah dipilih dan dipanggil. Haleluya. Ini pokok saudaraku. Walaupun Tuhan Yesus ngomong banyak yang dipanggil, di sini harusnya kita semakin menangis mengucap syukur. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Lalu suara itu lembut ngomong, dari yang sedikit itu adalah kalian semua yang pagi ini mengikuti ibadah bersama-sama. Katakan amin. Apa kita bersyukur sejak kekal tanpa dipengaruhi siapapun, Allah dengan kehendaknya memilih kita. Dan dari banyak, bayangkan Kota Malang sekarang kurang lebih 1 juta, 900.000, 1 juta. Dan menurut data di Badan Kerjasama Antar Gereja BMGK, umat Kristen itu kurang lebih 60.000. Yang ada di kurang lebih 120 gereja. Katolik Kristen, 60.000. Itu mungkin hitungan setahun atau 2 tahun yang lalu, katakan sekarang 65.000. Dibanding penduduk Kota Malang ini kita cuma sedikit. Tidak sampai 10%. Kalau sesuai statistik itu loh ya. Artinya, tapi yang mendengar tentang Yesus, saya rasa seluruh Kota Malang sudah mendengar tentang Yesus. Siapa Yesus? Banyak yang dipanggil. Itu panggilan sebetulnya. Apalagi kalau kita bicara global. Berapa sih di dunia jumlah manusia? 6-7 miliar. Tapi berapa kemudian yang menjadi pengikut Kristus? Saya iseng-iseng buka kemarin sekitar 2, sekian miliar. Itu gabungan. Sudah Kristen Katolik pokoknya yang disebut Nasrani 2,3 miliar kurang lebih. Jadi benar, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih.
Dan yang sedikit itu di dalamnya adalah kita semua. Haleluya. Maka pagi ini sampai di PowerPoint halaman kelima ini harusnya kita bisa mengucap syukur lebih setiap hari. Tuhan, terima kasih. Saya adalah orang yang terpilih. Saya ingin masuk lebih jauh sekarang. Karena tema tentang fruitful ini sebetulnya sudah tema yang seperti pengulangan, tapi dengan terang yang baru. Bulan Januari kita sudah bahas itu sebetulnya. Nah, sekarang saya ingin lebih lagi ke sini. Apa sih beda yang namanya kingdom calling? Apakah itu panggilan hidup? Di sini jelas kingdom calling itu tidak sama dengan panggilan hidup. Kingdom calling itu lebih esensi karena dia bersifat kekal dan beyond. Dia lebih tinggi dari panggilan hidup. Panggilan hidup itu bicara soal vocational, vocation. Itu bicara lebih banyak profesi. Begini saudara ya. Dan lebih tidak menunjuk kepada kekekalan. Misalnya begini, panggilan hidup jadi seniman. Panggilan hidup jadi pengusaha, entrepreneur. Panggilan hidup jadi politikus. Panggilan hidup jadi pedagang. Ya kan? Panggilan hidup jadi dosen. Panggilan hidup jadi petani, jadi nelayan, jadi itu menunjuk vokasi, itu panggilan hidup. Profesi. Tapi panggilan kerajaan itu menghidupi profesi itu. Artinya, apapun panggilan hidup kita, kita harus dijiwai oleh panggilan kerajaan. Begitu. Jadi panggilan kerajaan itu menjiwai panggilan hidup. Nanti akan lebih jelas ketika kita masuk ke slide berikutnya. Apa sih sebetulnya yang ingin saya fokuskan pagi ini? Kita dipanggil untuk apa? Firman Tuhan katakan salah satu panggilan tertinggi orang percaya ditegaskan lagi oleh Tuhan Yesus sendiri. Bukan kamu yang memilih aku. Ingat predestinasi tadi. Tetapi akulah yang memilih kamu. Sampai di kalimat ini, warga kerajaan mesti berpikir dan pilihan itu mundur ke belakang. Sejak sebelum dunia dijadikan. Dari banyak orang, akhirnya terpilih kita. Kalimat itu begitu maksudnya. Kita dipilih dari dulu kala. Dari sebelum dunia dijadikan. Dari banyak manusia, ada kita. Nah, gitu. Aku memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu. Ini tujuan panggilannya. Salah satu yang terhebat. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Lalu ada bonus. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadaku. Ada banyak kingdom calling kalau kita pelajari. Tapi pagi ini sesuai dengan tema bulan ini kita belajar dipanggil untuk berbuah. Nah, balik lagi kalau saya boleh bandingkan dengan kingdom calling dan panggilan hidup jadi lebih jelas. Apapun panggilan hidup saudara-saudara sebagai apapun di marketplace, saudara harus tetap menghasilkan buah. Katakan amin. Haleluya, di sini mulai clear. Apapun panggilan hidup kita, kita tidak bisa lari dari kingdom calling. Kalau sebagai hamba Tuhan, sebagai businessman, panggilan hidup kalau ditanya, you sebagai apa? Saya pengusaha. Tapi Anda harus jadi pengusaha yang berbuah lebat bagi Kristus. Amin. Kalau Anda sebagai dosen, pengajar, itu panggilan hidupmu. Tapi jadilah dosen yang berbuah lebat. Kalau Anda sebagai seniman atau pekerja seni, ya ayo, itu panggilan hidup bisa dijalani. Tapi apapun panggilan hidupnya, panggilan kerajaan harus mewarnainya. Jadi panggilan kerajaan itu menjiwai panggilan hidup. Ini ada sesuatu yang perlu direnungkan sungguh-sungguh. Kenapa?
Ini pagar kekekalan, saudara. Karena panggilan hidup itu bernilai kekal. Makanya tadi Tuhan Yesus ngomong, pilihanku kepadamu itu supaya kamu menghasilkan juga buah yang tetap. Artinya buah yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai di sini apa ya panggilan hidup kita di bumi ini? Profesi saudara, apapun. Tetap jangan lupa, di kantor engkau harus berbuah. Di kampus engkau harus berbuah bagi kerajaan. Di rumah tangga engkau harus berbuah. Di gereja engkau harus berbuah. Kalau engkau dipanggil sebagai hamba Tuhan, saya tidak tega menyebut ini sebagai profesi, tapi ini panggilan kerajaan memang. Tapi jadilah hamba Tuhan yang menghasilkan buah. Katakan amin. Supaya apa? Ya, begini saudara. Panggilan kerajaan itu bernilai kekal. Ini sekaligus juga membatasi kita semua. Bahwa apapun panggilan hidup kita, kalau tidak ada kaitannya dengan kekekalan, ayo mulai dipikirkan lagi, saudaraku. Apapun yang saudara jalankan dalam panggilan hidup, ujungnya itu harus dibatasi dengan panggilan-panggilan yang bersifat kekal. Sampai ini sedikit ya, saudara, ini sebagai perenungan pribadi. Sampai pada ujung-ujung akhir-akhir ini, saya tuh berpikir apa sih dalam hidup yang pantas diperjuangkan habis-habisan dalam menjalani hidup di bumi ini? Tidak ada kecuali yang kekal. Dan saya coba merumus dengan cara yang sederhana. Yang saya akan perjuangkan ke depan sampai ujung usia adalah tidak akan menukar Kristus dengan apapun juga. Jadi hidup kekal itu harus kita perjuangkan mati-matian. Yang kedua tadi yang dikatakan Bapak Gembala senior kita, perhatikan keluarga. Jadi memperhatikan Allah dan keluarga itu sebagai batasan panggilan kekal kita. Ayo saudara, yang lain yang tidak terlalu penting kita harus mulai bisa membagi prioritas untuk makin kita kurangi. Kita lebih mengarah kepada panggilan yang bersifat kekal. Dan itu sudah dirancang sejak zaman belum ada apa-apa. Sejak bumi belum dijadikan. Betapa hebat kita di mata Allah. Panggilan apa itu? Ya kita langsung masuk sekarang. Ya kepada panggilan untuk berbuah lebat. Progres hidup orang percaya harus menunjukkan buah. Ya, harus menunjukkan buah. Kita pernah belajar tentang Tuhan Yesus mengutuk pohon ara, tidak saya singgung di sini. Kenapa kemudian Tuhan kutuk? Karena sepanjang hidup pohon itu kurang memenuhi panggilannya. Dia hanya hidup saja. Ketika Tuhan Yesus mencari buah tidak didapatinya. Yang dimaksud adalah buah awal bukan kita cari. Sekarang kita ini sedang dalam proses, paling tidak hari-hari ini. Buah awal itu harus sudah nampak. Mengapa ini perlu garis bawahi saudara? Sebetulnya ini, kalau kembali ke slide pertama tadi, 1 menit. Apakah panggilan dan pilihan itu nyata dalam hidup kita? Pembuktiannya sebenarnya nanti ketika kita sudah dipanggil tidak lagi hidup di dunia ini. Itu. Kalau sekarang ini kita dengan iman. Tapi saudara, waktu yang tersisa yang diberikan kepada kita ini macam-macam bukan? Yang disebut orang yang dipanggil dan terpilih itu orang yang bisa selesai nanti sampai akhir dalam kekekalan. Dan kita sekarang sedang berproses itu. Tapi oke, dengan iman sekarang. Dan iman ini harus kita jagai, kita hidupi panggilan ini agar predestinasi itu nyata benar dalam hidup kita. Karena saya bukan penganut Calvinis yang sekali dipanggil, sekali panggil selamat. Tidak. Tapi itu berproses. Dan orang mesti ada tanggung jawab untuk menghidupi panggilannya. Baik, kita dipanggil untuk berbuah. Nah, kita sekarang masuk. Buah apa yang harus muncul? Nah, yang pertama jelas. Setiap orang wajib menghasilkan buah pertobatan.
setiap orang yang percaya kepada Yesus harus menghasilkan buah pertobatan. Change the way of thinking. Ketika kita mempercayai Tuhan Yesus, nyata kita orang yang dipanggil dan dipilih. Yang nampak pertama adalah pikiran kita mulai diubah cara berpikirnya. Nah, ini sekarang kita masuk cek dan recheck. Ingat loh ya, kita belum sempurna, tapi Tuhan rindu. Buah pemetikan awal itu sudah mulai muncul hari-hari ini. Sambil ada firman yang janji kepada kita, makin lama kita akan makin kuat menuju ke Sion. Tapi hari-hari ini, pola pikir kita sudah harus menampakkan bahwa kita telah mengalami metanoia, telah mengalami pertobatan, dan itu nampak dari cara berpikirnya. Ada sebuah quote bagus dari Josh Whitfield itu ngomong begini, pertobatan sejati berarti berbalik tidak hanya dari dosa, tetapi juga dari bergantung pada kebenaran yang dibuat sendiri. Salah satu buah panggilan kita untuk berbuah yang dituntut oleh Tuhan di hari-hari ini, bagi setiap orang yang telah ikut dalam jalur predestinasi terpanggil dan terpilih, adalah harus nyata buah pertobatan. Apa itu? Mulai berbalik dari hidup yang lama, tidak saja bertobat, tapi tidak lagi bergantung pada kebenaran yang dibuat sendiri. Kadarnya kebenaran diri sendiri harus mulai berkurang dan selebihnya digantikan dengan rekaman yang baru, diinstal baru. Cara berpikir kerajaan harus mulai ada buat kita. Ini buah pertama yang harus muncul bagi orang yang benar-benar sudah terpanggil dan terpilih. Menghasilkan buah pertobatan. Ayo, bagaimana cara berpikir kita hari-hari ini? Apakah segala sesuatu kita bergantung pada kebenaran firman? Ataukah masih kita mengandalkan kebenaran-kebenaran kita sendiri? Dalam banyak hal. Saya tidak cukup waktu untuk menerangkan bagaimana pola pikir diri sendiri bisa menggagalkan seluruh panggilan itu. Dan ini tidak mudah. Oleh karena itu, bagi orang percaya, mulai selain pertobatan-pertobatan yang nyata berbalik dari dosa, itu sudah jelas, saya pun tidak akan terangkan. Dulu begini, sekarang tidak begini. Dulu begini, sekarang tidak begini. Itu harus. Tapi itu hasil dari sebuah perubahan cara berpikir yang perlahan-perlahan cara berpikir kita berubah jadi cara berpikir Allah. Termasuk tadi sudah saya singgung di awal. Apa prioritas kita hidup ini? Apakah memprioritaskan yang kekal ataukah hidup yang fana-fana saja? Orang yang sudah berbuah dalam buah pertobatan akan nampak dari pilihan-pilihan cara berpikirnya. Tuhan memberkati. Yang kedua, yang mesti nampak apa? Buah kebenaran. Orang yang bertobat, dia akan pindah. Ya, pindah dari gaya hidup yang benar. Dalam konteks ini, Rasul Paulus katakan, ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Nah, ketika Rasul Paulus menguraikan tentang buah-buah kebenaran ini, beliau itu berpikir tentang bagaimana ada perubahan cara menghidupi, cara menghadapi hidup kita. Ya. Cara berpikir kita, konteks dari buah kebenaran ini adalah perubahan orientasi. Kalau kita baca di dalam 2 Korintus 9 ayat 10 dan seterusnya. Kalau dulunya jemaat di Korintus itu selalu berpikir ke dalam kepada saya, aku, myself, me, I, and myself, akhirnya sudah berpikir kepada kebenaran dan tidak lagi hidup untuk diri sendiri,
tapi berpusat pada Tuhan ditandai dengan apa? Mau hidup bagi orang lain, mampu berbagi. Rasul Paulus hanya melihat itu. Ia akan melipat gandakan, menumbuhkan buah-buah kebenaran. Orang-orang Korintus diminta tidak lagi berpusat pada diri sendiri yang egois, tapi peduli dengan orang lain dan mampu berbagi. Dalam surat Korintus, 2 Korintus 9 ayat 10 yang dimaksud Rasul Paulus buah kebenaran adalah peduli kepada sesama, berpindahnya cara berpikir dari diri sendiri kepada Allah dan sesama. Itu buah kebenaran. Karena dunia yang dilihat itu adalah bukti. Saudara mengikuti firman adalah kebenaran. Itu sesuatu yang tak terukur bagi dunia. Bagi dunia hanya begini, orang ini bisa dilihat kepeduliannya enggak kepada sesama dan kepada Tuhan. Makanya Rasul Paulus menekankan kepada jemaat Korintus ini, ayo pindah dari berbuah yang fokus diri kepada fokus Tuhan dan orang lain. Sudahkah buah-buah kebenaran kita tumbuh? Ya, dipanggil untuk berbuah. Obatan sudah pasti harus jalan di sana. Disertai perubahan pola berpikir. Yang kedua adalah buah-buah kebenaran. Yang ketiga kita tidak bahas terlalu jauh karena sudah sering. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Yang ketiga yang harus muncul sebagai tanda atau indikasi bahwa kita telah memenuhi kingdom calling kita, yang adalah tujuan kekal itu, dalam diri kita harus muncul buah-buah roh. Sekali lagi, ini bukan karunia. Ini buah. Buah harus dihasilkan. Buah harus berasal dari sebuah pencarian. Ibaratnya tanaman, akarnya menghujam kuat ke dalam, menyerap sari-sarinya dan menaikkannya, dan ditambahkan dengan fotosintesis dan menghasilkan buah. Dan itu adalah proses yang harus dikerjakan oleh setiap orang percaya. Sudahkah dalam diri kita muncul buah-buah roh? Jadi ini tanda bahwa kita berada di jalur yang tepat menghidupi panggilan kerajaan. Saya lanjutkan. Yang keempat, Kolose 1 ayat 10. Buah berikutnya adalah sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Perhatikan, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saya suka dengan kalimat Rasul Paulus ini, memberi buah. Karena dalam semua buah yang muncul yang kita pelajari pagi ini, itu orientasinya adalah untuk orang lain dan untuk Tuhan. Karena pohon tidak menghasilkan buah untuk dirinya sendiri. Selalu itu orientasinya untuk Allah dan untuk diri sendiri. Untuk orang lain. Buah pekerjaan baik. Artinya kita dituntut untuk bisa menghasilkan ini di tengah dunia yang gelap. Kekristenan harus tampil, bersinar, menampilkan gaya hidup kerajaan. Kalau saya mundur sebentar ke belakang, bagaimana kekristenan pertama dikenal di Antiokhia, itu bukan karena yang lain-lain. Hanya karena orang-orang di Antiokhia itu melihat ada sekelompok orang yang berbeda cara hidupnya. Ada sekelompok orang yang membawa pikiran mereka. Ingat, Antiokhia itu sekitar
tahun 50 60-an. Jadi sudah sekian puluh tahun maksudnya sejak kematian Kristus. Yang jelas sudah lebih dari 20 tahun sejak Tuhan Yesus mati. Tuhan Yesus mati tahun 33 dan jemaat mula-mula. Orang Kristen pertama disebut dalam Kisah Para Rasul itu Antiokhia, itu kurang lebih tahun 50 atau tahun 60 lah. Artinya orang-orang di Antiokhia seperti dejavu kalau bahasa sekarang. Jadi orang tua-tua mungkin di Antiokhia itu pernah dulunya melihat, oh dulu pernah hidup seseorang yang demikian luar biasanya, yang demikian baiknya, tapi yang ujung-ujungnya akhirnya dia difitnah karena politik, kemudian dihukum mati, disalib, dan kemudian bangkit lagi dan sebagainya dan sebagainya. Nah sekarang ini di kota ini kok ada kelompok-kelompok orang yang hidupnya mirip seperti beliau itu ya. Gitulah. Salah ini. Tidak salah. Inilah kelompok-kelompok pengikut Kristus. Maka Antiokhia lah ditulis oleh Dr. Lukas. Pertama kali orang-orang itu disebut Kristen. Jadi Kristen itu muncul pertama, identitinya muncul pertama karena nampak buah pekerjaan baik dalam hidup mereka. Sehingga nama Tuhan akhirnya dikenal, teridentifikasi dalam hidup mereka. Bagaimana hari ini? Di tengah-tengah pluralitas, di tengah-tengah iman yang berbeda di sekitar kita, di tengah nilai-nilai yang kadang ada film lucu judulnya Dunia Terbalik. Ada nilai-nilai yang terbalik hari ini. Masihkah buah pekerjaan baik karena memancarkan buah kebenaran tadi dan buah pertobatan itu hadir di tengah-tengah keluarga kita, kampung kita, komunitas kita, kelompok kita. Kekristenan hari ini dituntut menghidupi panggilan ini untuk menghasilkan buah pekerjaan baik. Ibaratnya begini, kita mesti memiliki, kata Rasul Paulus, opposite spirit. Senjataku bukan senjata yang sama dengan dunia. Ketika dunia tampil korup, kita tampil jujur. Ketika dunia tampil saling marah, mendendam, dan membenci, kita tampil mengasihi. Dan kita tampil memperhatikan orang lain. Ketika di masa pandemi orang makin egois. Ya tahu kalau bisa dapat untung-untung sebanyak-banyaknya. Tapi seorang yang sudah menghidupi kingdom calling dan terpilih, yang menghasilkan buah pekerjaan baik, kalau kita hidup di marketplace itu, kita tidak akan sama prinsipnya dengan itu. Kita tidak akan egois. Buah pekerjaan baik itu hari-hari ini sangat dirindukan oleh dunia yang lagi haus. Banyak orang egois, saatnya kita tampil. Tidak egois. Kalau di kehidupan hari ini, yang sudah semakin menyimpang dari kebenaran firman, maka di sanalah orang yang menghidupi kingdom calling dalam kerajaannya harus menghasilkan. Bukankah kita dipanggil untuk berbuah? Hasilkan buah pekerjaan yang baik dalam hidup. Kita akan terus bisa mewarnai dunia ini dengan hal-hal yang demikian. Nah, kalau gereja Tuhan, warga kerajaan semua menghasilkan buah yang demikian, tidak lama bumi akan penuh dengan kemuliaan. Ayo dimulai dari diri sendiri, keluarga, orang-orang terdekat kita. Kita tampilkan buah pekerjaan baik ini dalam hidup kita. Yang berikut. Nah, sekarang juga penuai telah menerima upah dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Ini balik lagi kepada tujuan kingdom calling tadi. Aku telah memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Tapi aku memilih kamu, pergi hasilkanlah buah. Dan buahmu itu tetap. Salah satu juga buah yang harus kita hasilkan dari panggilan kerajaan ini, buah kehidupan kekal ada dua aspek.
Kehidupan kekal artinya kita mengimani dan menjalankan amanat yang Rasul Paulus katakan. Aku sendiri menguasai diriku sepenuhnya supaya sesudah aku memberitakan Injil aku sendiri tidak tertolak. Artinya dia tetap memperhatikan performa. Kalau saya sebut performa kekekalan buat dirinya. Artinya ayo kita harus berbuah ke arah yang kekal. Dimensi hidup orang yang menghidupi panggilan kerajaan itu makin hari tidak makin real, tapi makin ke arah kekekalan. Seperti yang saya sebut tadi. Akhirnya makin simpel hidup. Karena makin fokus. Tidak direcoi oleh banyak hal yang nggak penting, yang tidak ada urusan dengan esensi kehidupan kekal. Itu akan nampak. Orang yang menghidupi panggilan kerajaan, orientasinya selalu ke sana. Kekekalan. Di bumi ini kita akan, saya senang kalau di dalam morning devotion kutip dari Pilgrim, itu pensiarah. Kita semua ini sedang bersiarah di bumi ini. Yang waktunya tidak panjang, relatif pendek dibanding kekekalan. Maka buah yang nampak adalah orientasi hidup ini untuk diri sendiri. Yang kedua, buah kekal yang dimaksud juga menghasilkan jiwa-jiwa. Semakin banyak orang yang bisa kita menangkan karena kita telah berbuah dalam pertobatan, telah berbuah dengan hidup yang benar, telah berbuah dengan pekerjaan baik, telah berbuah dengan buah-buah roh, maka ujungnya itu adalah kita kerjasama dengan Tuhan. Karena ladang sudah menguning. Ayo saudara, kalau kehidupan kita tidak menghasilkan buah kekal, untuk kehidupan kerajaan, kita hanya selamat sendiri kurang komplit lah. Minimal tadi Bapak Gembala senior kita mengatakan paling tidak itu orang terdekat kita menangkan semua yuk hari ini. Yang dimaksud adalah anak, cucu, cicit kita. Kita punya tanggungan itu, saya ulang-ulang terus ini, tanggungan generasi itu paling tidak Abraham, Ishak, Yakub, dan Israel. Kalau kita jadi Abrahamnya berarti anak-anak kita itu Ishak. Cucu-cucu kita Yakub. Lalu cicit kita Israel. Nah, paling tidak 4 generasi ini harus kita bawa dalam kehidupan kekal. Itu tanggung jawab. Kita harus berbuah. Di samping secara pribadi kita tidak kehilangan kekekalan, kita pun menghasilkan buah-buah jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Sehingga benar penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Warga kerajaan, sudahkah dalam hidup kita 5 buah ini muncul dalam hidup kita? Itu menyatakan bahwa kita sudah terpanggil dan terpilih. Sebuah pertanyaan. Bagaimana sih caranya kita bisa menghidupi kelima panggilan untuk berbuah ini? Mulai buah pertobatan dulu, selalu pintunya. Di renewing dalam cara berpikir, kemudian memunculkan buah-buah kebenaran, dan buah-buah itu akan terus kebenaran yang adalah firman masuk dalam hidup kita, berinteraksi dalam hidup kita dan menghasilkan buah roh. Dan dengan buah-buah roh itulah kemudian kita tampil beda dan menghasilkan buah pekerjaan baik. Karena itu munculnya selalu dari gerakan Roh Kudus. Dan ujung dari semuanya adalah mengantar kita pribadi sampai kekal, dan kita pun membawa minimal pesan pagi ini, membawa 3 generasi di bawah kita. Kita Abraham semua, kita harus membawa Ishak, Yakub, dan Israel masuk juga dalam kekekalan. Baik itu yang bersifat biologis adalah keluarga anak-anak kita, maupun Bapak Pendeta senior kita selalu katakan anak-anak rohani yang akan kita hasilkan. Baik lewat kampus, lewat pekerjaan, lewat kampung, lewat pelayanan, dimanapun mereka adalah buah-buah kekal yang harus kita hasilkan. Proses keberbuahan ini hari ini minimal. Tuhan ingin buah-buah awalnya sudah nampak. Dan bagaimana caranya itu kita bisa terus secara kontinu berbuah dengan lebat. Ada sebuah quote begini ya, yang akhirnya harus tetap kita hidupi dari Charles Stanley. The amount of time we spend with Jesus
meditating on His word and His majesty, seeking His face, mencari wajahnya, establishes our fruitfulness in His kingdom. Jumlah waktu akhirnya yang kita habiskan, yang kita investasikan bersama Yesus, merenungkan firman-Nya, keagungannya, mencari wajahnya, intimasi dengan Dia, itu akan menetapkan kesuburan kita dalam kerajaan-Nya. Tidak ada cara lain. Kita ini mengulang dan terus akan diulang oleh Tuhan. Karena Tuhan Yesus ngomong kepada kita, tidaklah ini ada seperti tulisan, bukan lagi di batu, tapi di loh hati terukir. Tidaklah engkau merenungkan. Saat engkau berjalan, saat engkau duduk, saat engkau berdiri, saat engkau berbincang-bincang dengan keluarga dan anak-anakmu dan kolegamu, diingatkan terus. Yaitu apa? Tentang bagaimana kita bisa tumbuh dan subur dalam kerajaannya menghasilkan buah. Tanpa kita mau investasi dekat dengan Dia. Minggu pertama Bapak Gembala sudah terangkan ini. Kita lekat ke Dia. Kita menjadi carang yang terus tersambung. Ya. Tidak ada jarak lagi. Nempel. Itu benar. Dr. Charles Stanley mengatakan, tergantung sekarang. Kita mau subur untuk menghidupi panggilan tertinggi dalam hidup kita itu. Kita harus banyak menghabiskan waktu kita bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya renungan pagi ini memberkati kita semua. Dan ini jadi sekaligus tolak ukur buat kita. Apakah kita sudah betul-betul menghidupi panggilan? Karena panggilan itu panggilan kasih. Panggilan Allah sendiri. Kalau kita diundang RT saja nggak datang, nggak enak. Apalagi dipanggil oleh Tuhan. Dalam panggilan-panggilan yang istimewa ini. Dan untuk berbuah. Sudahkah kita lakukan itu? Akhir dari penutup firman hari ini. Saya tidak ingin saudara sekarang merasa, aduh aku kok masih jauh setelah saya nilai. Tidak. Tuhan ingin hari ini buah-buah awal harus sudah kita mulai hasilkan. Dan selanjutnya ikuti apa yang Charles Stanley katakan. Habiskan banyak waktu dengan Tuhan. Ini akhir. Maka perlahan namun pasti kita akan makin subur dan makin berbuah di dalam Dia. Selamat pagi. Selamat menikmati dan menghidupi panggilan kita. Tuhan memberkati warga kerajaan. Amin. Buat firman Tuhan. Saya akan mengajak saudara berdoa dan sebelumnya sebentar dan nanti akan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Bapak, kami mengucap syukur. Hamba menyampaikan apa yang Kau mau. Setelah Engkau memanggil kami sejak kekal. Itu bukan panggilan biasa. Itu panggilan kerajaan dan dipilih dari banyak orang. Tapi kami yang terpilih. Dan panggilan itu harus kami hidupi. Apapun panggilan hidup kami hari-hari. Karena itu bernilai kekal. Biarlah kami prioritaskan itu. Mewarnai seluruh hidup kami. Dan akhirnya kami bisa menghasilkan buah-buah yang harus kami hasilkan di dalam kebun kerajaan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai. Kiranya Roh Kudus terus mendorong kami untuk ingat. Mendorong kami untuk tumbuh dan mendorong kami untuk punya komitmen hidup di dalamnya. Terima kasih Bapa, Putra, Roh Kudus untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin.